Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang konsep perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Riana Diputra, nomor absen 16, dan rekan saya Nika Dek Diantini Putri, nomor absen 23. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses memilih dan menggunakan produk yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti sikap, motivasi, persepsi, faktor eksternal seperti lingkungan, budaya, dan sosial, serta motivasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Artinya, sebelum membeli sesuatu, konsumen akan memikirkan kebutuhannya, mempertimbangkan harga, kualitas, pengaruh sekitar, dan motivasi pribadi. Selanjutnya adalah pendekatan utilitas. Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa. Pendekatan utilitas kardinal menganggap kepuasan dapat diukur secara kuantitatif seperti menghitung berat badan, sehingga kepuasan dapat dibandingkan secara langsung. Contohnya yaitu jika seseorang memakan satu porsi nasi goreng memberikan kepuasan sebesar 10 util, makan 2 porsi memberikan 18 util, maka utilitasnya dapat dihitung dan dibandingkan secara angka. Selanjutnya adalah kurva indifference. Kurva indifference sendiri adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama bagi konsumen, sehingga konsumen tidak memiliki preferensi untuk memilih kombinasi manapun di sepanjang kurva tersebut. Asumsi dalam analisis kurva indifference antara lain yang pertama adalah konsumen bersikap rasional dan memiliki informasi lengkap. Yang kedua, utilitas bersifat ordinal atau cukup diurutkan, tidak perlu dihitung nilainya. Yang ketiga adalah diminishing MRS atau marginal rate of substitution. Jika konsumsi suatu barang bertambah, konsumsi barang lain harus dikurangi untuk tetap pada kepuasan yang sama. Yang keempat adalah total utilitas tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. Yang kelima, preferensi konsisten dan transitif. Artinya jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Ciri-ciri kurva indifference. Yang pertama, miring negatif atau kiri atas ke kanan bawah. Artinya untuk mendapatkan barang X lebih banyak harus mengurangi barang Y agar kepuasan tetap sama. Yang kedua, semakin tinggi letaknya semakin tinggi tingkat kepuasannya. Yang ketiga, tidak saling berpotongan antara kurva satu dengan lainnya. Yang keempat, cembung ke titik asal. Artinya menunjukkan semakin sedikitnya barang yang ingin dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang lain. Penjelasan grafik kurva indifference. Kurva indifference menunjukkan kombinasi barang X dan Y yang memberikan kepuasan sama. Titik A, B, C berada pada satu kurva, artinya konsumen sama-sama puas meskipun kombinasi barang yang dikonsumsi berbeda. Misal, di titik A, konsumen mengonsumsi X1 unit barang X dan Y1 unit barang Y. Di titik C, konsumen mengonsumsi X3 unit barang X dan Y3 unit barang Y. Semakin ke kanan atas, kurva indifference menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya, garis anggaran atau budget line. Garis anggaran menunjukkan kombinasi dua barang yang bisa dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu dan harga tertentu. Sepanjang garis ini total biaya tetap sama. Adapun rumusnya yaitu BL sama dengan PX dikali QX plus PY dikali QY. Artinya, total anggaran adalah jumlah dari harga barang X dikali jumlah barang X ditambah harga barang Y dikali jumlah barang Y. Faktor yang menggeser garis anggaran yaitu yang pertama perubahan harga barang X atau Y dengan pendapatan tetap, yang kedua perubahan harga kedua barang secara proporsional, yang ketiga perubahan pendapatan dengan harga tetap yang akan menggeser garis ke kanan naik dan ke kiri turun. Selanjutnya, keseimbangan konsumen. Keseimbangan terjadi ketika konsumen membelanjakan pendapatannya sedemikian rupa
hingga mencapai kepuasan maksimal tanpa kelebihan atau kekurangan. Komponen penting dalam keseimbangan konsumen yaitu ada kurva indifferent yang menunjukkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Garis anggaran menunjukkan batas kemampuan konsumen berdasarkan pendapatan dan harga. Serta titik keseimbangan adalah perpotongan antara kurva indifference dan garis anggaran. Faktor yang mempengaruhi perubahan harga atau pendapatan akan menggeser kurva dan mempengaruhi keseimbangan, yakni kurva ICC atau Income Consumption Curve, yaitu perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan. Yang kedua, Angel Curve, yaitu hubungan antara pendapatan dan jumlah barang yang dibeli. Yang ketiga, kurva PCC, Price Consumption Curve, yaitu perubahan konsumsi akibat perubahan harga, dan kurva permintaan yang diturunkan dari PCC. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan atribut. Pendekatan ini menggabungkan teori utilitas dan kurva indifference dengan menekankan pada atribut atau fitur manfaat barang, bukan hanya barang itu sendiri. Konsumen mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan seperti pangan, sandang, dan kesehatan, menentukan alokasi sesuai kepuasan dari tiap atribut barang. Produk dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan atribut yang diinginkan karena setiap barang mengandung satu atau lebih atribut dalam proporsi tertentu. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu memberikan gambaran bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan anggaran yang tersedia, preferensi atau kepuasan, serta atribut dari barang. Pendekatan ini sangat berguna dalam memahami perilaku konsumen secara mikroekonomi.